Nah, sahabat Tinggi TV, untuk mencapai kebahagiaan dalam bekerja, tadi saya sudah sampaikan, satu, punya niat yang lurus dan kuat. Yang kedua, punya target atau tujuan dalam bekerja. Yang ketiga, punya semangat untuk mencapai itu, punya motivasi untuk mencapai keberhasilan dalam bekerja kita. Yang keempat adalah kita harus memiliki ilmu. Agar apa? Agar kita tahu metodenya untuk mencapai keberhasilan dalam pekerjaan kita. Nah, yang kelima, kita juga harus memiliki sarana pendukungnya. Contoh begini, sesederhana apapun kita mengetik, membuat surat, tapi kalau nggak ada laptop, nggak ada komputer, nggak ada printer, kita stres. Bahkan ada sebagian orang yang mengatakan bahwa peralatan itu sebagian penentu untuk mencapai keberhasilan. Jadi jangan remehkan itu. Kita mau tanda tangan aja nih, kalau kita punya nih pensil di saku kita atau bolpen, maka gampang tinggal ambil tanda tangan gitu. Tapi kalau nggak punya nih, nggak punya pulpen, mau tanda tangan saja, itu kita harus tanya, pinjem dong tanda tangannya, pinjem siapa yang punya. Minimal kita perlu waktu, perlu energi, kita harus berjalan ke orang untuk mendapatkan bolpen. Padahal kalau kita punya nih sarananya, bolpennya tinggal ambil dari saku, kita tanda tangan. Sangat simpel, sangat sederhana. Betul? Demikian juga kalau kita mau ngeprint aja, satu surat, satu lembar aja. Kalau kita nggak punya printer, itu kita harus bolak-balik tuh ke rental komputer, ke kerja tempat yang lainnya, ke ruangan. Waduh, Masya Allah, waktu boleh jadi biaya, belum kertas kalau nanti salah. Sehingga rekan-rekan jangan remehkan ini peralatan, sarana pendukung kita untuk mencapai kesuksesan dalam bekerja. Kalau nggak punya sarana prasarana, hampir dipastikan itu pekerjaan kita akan lambat, pekerjaan kita akan terasa berat. Dan yang ketiga, kadang-kadang kalau udah deadline-nya udah sangat dekat, kita akan stres. Pressure-nya itu akan sangat tinggi. Wah, nanti jam 3 kita udah presentasi, tapi bahan presentasinya belum selesai, belum di-print, belum disiapkan. Materi hard copy-nya juga belum disiapkan, itu udah setengah 3. Pasti dipastikan jam 3 saat presentasi nggak akan optimal. Minimal capek, lelah untuk mempersiapkan itu. Pas jam 3 seharusnya udah on fire, kita presentasi dengan optimal, hanya gara-gara printernya macet, printernya nggak ada, kita belum ada hard copy-nya, sarana pendukung nggak ada, maka boleh jadi presentasi kita tidak optimal. Nah, untuk cepat mencapai kebahagiaan dalam bekerja, syarat yang keenam adalah kita harus memiliki tim ataupun teman yang mendukung kesuksesan kita, yang mendukung kita. Jangan salah, kalau dalam matematika memang 1 tambah 1 sama dengan 2. Namun dalam pekerjaan kita, 1 tambah 1 itu bisa berlipat. Bisa 2, bisa 4, bisa 8, bisa 10, bisa 12, bisa 20, bahkan bisa 100. Kenapa? Karena kemampuan dengan sinergi, dengan bekerja dengan yang lain yang sudah sevisi, semisi, sefrekuensi, itu kita akan enak. Bagaikan kita akan berjalan, gerbong akan berjalan ke utara, semua gerbong berjalan ke utara, akan ngikutin lokomotifnya. Terbayang tidak? Gerbong 20 mau berjalan ke utara, satu gerbong aja ada yang ngeyel nih, silakan aja 9 ke utara, saya mau ke selatan sendiri nih satu gerbong. Tapi gimana dampaknya? 9 gerbong ditarik oleh satu lokomotif, tapi karena satu gerbong yang ingin ke selatan, maka akan berat, walaupun yang 9 berjalan ke utara. Sama kalau misalnya di tim kita tidak ada satu pemikiran, satu visi, satu frekuensi untuk saling mendukung dan mensukseskan satu sama lain, maka hampir dipastikan tim itu akan stres, timnya itu akan mengeluarkan energi, biaya, waktu yang banyak, namun hasilnya nggak akan tercapai. Maka penting rekan-rekan membangun tim yang kuat, solid untuk apa? Untuk mendukung apa yang kita dalam pekerjaan kita. Nah, terakhir, di samping kita memiliki teman yang mendukung kita, yang mendukung capaian dalam pekerjaan kita, yang keenam ini memang relatif, namun ya kita harus mendapatkan atau memiliki imbal jasa atau gaji yang proporsional.
Memang kalau misalnya kita bicara tentang gaji, imbal jasa sangat proporsional, karena kepuasan itu terkadang tidak bisa diukur dari finansial, dari material, tapi juga harus kita ukur juga dari sisi psikisnya, dari imaterialnya, dengan pujian. Yang boleh jadi dengan pujian yang proporsional, maka seseorang itu akan sangat nyaman. Boleh jadi dengan ungkapan-ungkapan yang kecil, kekeluargaan, kekerabatan, silaturahmi, itu terkadang tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang yang kita peroleh setiap bulannya. Namun kalau misalnya imbal jasa ini juga proporsional, hak dan kewajibannya itu seimbang, setara, sesuai dengan amanahnya dan jabatannya dan tugasnya, Masya Allah, ini ketujuh kondisi yang sangat ideal yang boleh jadi kita harus canangkan dalam diri kita. Agar apa? Agar kita memilikinya. Bekerja dimanapun kita akan bahagia, dan insya Allah akan menjadi kebahagiaan tidak hanya di dunia, namun juga kebahagiaan di akhirat. Nah, sekarang tugas kita masing-masing, sahabat MKTV, kita evaluasi. Dari ketujuh ini kira-kira yang kurang dalam diri kita itu apa? Kenapa kita masih stres dalam bekerja? Kenapa kita masih tidak nyaman di kantor? Kenapa juga kita masih kalau mengerjakan suatu itu perlu waktu yang lama? Nah, boleh jadi niat kita nggak lurus dan nggak kuat. Ataupun boleh jadi niat kita yang harus diperbaiki. Yang kedua, kita tidak memiliki tujuan ataupun target dalam pekerjaan kita. Ataupun target dan tujuannya itu tidak dalam intinya, inti pekerjaannya. Namun ternyata baru target-target antara. Yang ketiga, boleh jadi kita kurang semangat, kurang disiplin, kurang termotivasi untuk bergerak, untuk mencapai keberhasilan dalam pekerjaan kita. Atau boleh jadi yang nomor 4, kita nggak punya ilmu, kurang ilmu. Nah, kalau kurang ilmu, kita harus belajar, bertanya kepada yang sudah pernah melakukan itu, atau bertanya, berkonsultasi kepada siapa? Kepada orang yang mengerti tentang pekerjaan kita. Atau mungkin boleh jadi yang kelima nih, kita belum memiliki sarana prasarana yang memadai untuk mensupport, mendukung pekerjaan kita. Atau boleh jadi tim kita atau kita sendiri yang jadi masalah untuk mencapai kesuksesan itu. Atau mungkin boleh jadi imbal jasanya kurang proporsional. Nah, sahabat MKTV, saya kira episode Beranda Inspirasi kali ini kita berbicara bekerja dengan bahagia. Di episode berikutnya kita lanjutkan. Semoga ini semua bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Dan saya, Gatot Kuntakumara, dan tim yang bertugas mohon undur diri. Kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.